Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati mempertegas kembali terkait bantuan subsidi minyak goreng yang akan digelontorkan oleh pemerintah. Bantuan ini akan diberikan untuk 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni 2022. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan jika pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng. Bantuan ini diberikan untuk meringankan beban masyarakat akibat tingginya harga minyak goreng belakangan ini. Harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai minyak goreng, ungkap Jokowi dalam konferensi pers virtual pada Jumat 1 April 2022 lalu. Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng. Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non-tunai BPNT dan program Keluarga Harapan PKH, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Adapun bantuan yang diberikan sebesar Rp100.000 setiap bulannya, pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk 3 bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni, yang akan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp300.000. Terakhir, saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan TNI serta Polri berkoordinasi agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Sri Mulyani menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 6,2 triliun untuk BLT minyak goreng yang akan diberikan kepada 20,65 juta penerima manfaat. Selain itu, telah juga dianggarkan sebesar 750 miliar untuk bantuan pedagang kaki 5 warung atau PKLW di bidang makanan yang diberikan untuk 2,5 juta PKLW. Bagaimana cara penyalurannya? Jadi, jumlah BLT minyak goreng sebesar 100.000 per penerima manfaat per bulannya selama 3 bulan akan diberikan sekaligus di bulan April ini. Karena BLT minyak goreng merupakan tambahan penebalan dan perluasan atas program kartu sembako, maka para penerima manfaat selain menerima bansos reguler sebesar 200.000, mereka pun akan menerima tambahan sebesar 300.000 lagi. Saya datang ke Pasar Angsa Duo di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam rangka memberikan BLT minyak goreng sebesar 300.000 yang kita harapkan ini bisa meringankan, subsidi masyarakat, utamanya para pedagang kaki 5 yang berjualan gorengan. Tadi sudah kita berikan. Untuk bantuan PKLW, para penerima manfaat akan diberikan sebesar 100.000 per bulan selama 3 bulan. Lalu siapa yang menyalurkan? Kementerian Sosial akan melakukan penyaluran untuk BLT minyak goreng, sedangkan TNI Polri akan melakukan penyaluran untuk PKLW. Kemudian bagaimana sesudahnya? Pemerintah akan terus mengevaluasi program bantuan ini untuk melihat perkembangan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok selama 3 bulan ke depan. Mbak, namanya siapa Mbak? Halo Mbak, nama saya Yani. Usianya kira-kira berapa? 24 tahun. Kerjanya sekarang?
bantuan langsung tunai itu yang berupa minyak goreng itu? Oh, alhamdulillah tidak tahu. Ya, dia tidak tahu. Apakah ada sosialisasi sebelumnya yang Mbak? Tidak ada sama sekali. Ya, Apa Mbak sebelumnya pernah mendapatkan bansos? tidak pernah. Karena kan belum nikah, kayaknya makanya nggak pernah dapat bantuan sosial. Pernah nggak Mbak kira-kira mencari tahu tentang informasi terkait bantuan minyak goreng atau bantuan-bantuan yang lain? Tidak pernah. Tidak pernah mencari tahu juga. Biasanya Mbak mendapatkan informasi terkait bantuan-bantuan tersebut itu dari mana kira-kira? Biasanya dari media sosial. Ya paling sering dari itu sih. Soalnya kan sekarang keseringan pakai media sosial. Nonton TV juga jarang. Ya kalau dapat informasi biasanya dari media sosial. Jadi bulan ini tuh sebenarnya ada bantuan langsung tunai berupa minyak goreng khusus untuk pedagang kaki lima dan warung yang di program ini tuh dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, tetapi TNI dan Polri yang bakal menyalurkan bantuan tersebut bulan ini selama 3 bulan, tapi dikasihnya tuh bulan April ini. Jadi kayak April, Mei, Juni itu kita dapatnya, tapi dialokasikannya itu pada bulan April ini ya. Ya semoga aja ada bantuan tersebut biar untuk mempermudah kita. Atau kalau nggak ada bantuan paling untuk diturunkanlah harga minyaknya. Kira-kira menurut Mbak yang berperan untuk mensosialisasikan terkait bantuan ini siapa menurut Mbak? Mungkin kayak pemerintah desa seharusnya mensosialisasikan, tapi selama ini tidak ada. Paling kalau ada informasi ya dari media sosial tersebut kayak gitu. Halo Mas, namanya siapa? Nama Saufi Ibrahim, Umurnya? umur 22, Domisilinya? domisili alamat Bleke, Gerung, Pekerjaannya? Kecamatan. Dagang gorengan, martabak. Kan bulan ini ada bantuan langsung tunai berupa minyak goreng nih yang disalurkan di programnya dari Kementerian Sosial Ya. yang mungkin disalurkan melalui TNI dan Polri. Kira-kira Mas tahu nggak informasi tersebut? Ya, pernah saya lihat di sosial media seperti Facebook, tapi bertahap, bilangnya di sana di pemerintahan. Apakah ada sosialisasi yang Mas pernah dengar sebelumnya terkait hal itu di lingkungan Mas? Pernah dengar sih, tapi tidak ada pendataan di kampung saya. Sebelumnya Mas pernah mendapatkan bantuan sosial nggak? Pernah pas gempa itu pernah dapat. Pernah nggak Mas mencari tahu soal bantuan-bantuan tersebut? Khususnya Tidak pernah. minyak goreng ini. Tidak pernah. Tidak pernah. Biasanya Mas mendapatkan informasi terkait bantuan itu dari mana? Dari sosial media, kadang-kadang dari ibu-ibu ke rumah tetangga, pedagang-pedagang. Menurut Mas kira-kira yang berperan untuk mensosialisasikan atau memberi informasi terkait bantuan ini menurut Mas kira-kira siapa? Ya pemerintah. Sebenarnya harus pemerintah yang terjun langsung ya. Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait anggaran publik ini membuktikan bahwa asupan informasi dari pemerintah yang berkaitan dengan anggaran publik itu tidak memadai. Tidak lain ini disebabkan karena memang ada kesengajaan masyarakat dibiarkan tidak mengetahui informasi-informasi tentang anggaran tersebut. Saya kira banyak hal-hal yang inovatif yang bisa dilakukan oleh masyarakat, tetapi intinya pemerintah harus lebih dulu membuka informasi. Sebab kalau informasi tentang anggaran publik tidak dibuka, bagaimana masyarakat akan turut berkontribusi di dalam mengawasi pelaksanaan anggaran
bisa juga berpartisipasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang lain berkaitan dengan anggaran. Kalau informasi tentang anggaran itu sendiri tidak dibuka atau tidak diketahui oleh masyarakat. Inilah pentingnya pemerintah mesti menyediakan dan menyampaikan informasi tentang anggaran tersebut kepada masyarakat dengan dilakukan secara rutin. Peran utama masyarakat adalah melakukan kontrol bila mana mengetahui informasi tentang anggaran. Peran kontrol ini dapat dilakukan melalui forum-forum resmi, misalnya melalui musyawarah desakah atau kegiatan-kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat. Lalu juga bisa juga misalnya dengan melalui media sosial bisa disampaikan informasi agar orang lain juga bisa berpartisipasi di dalam mengontrol kebijakan dan pelaksanaan anggaran tersebut.